Yang kedua mengenai bangunan. Ya. Jadi kalau ditanya lagi, kenapa produktivitas? Ujungnya ngerti ya. Karena pada akhirnya kita mau supaya kita bisa itu memberikan apa? Nilai tambah buat pelanggan kita. Jadi poin-poin mana yang mesti kita hindari ya, kita mesti tekan udah tahu ya. Yang kedua bangunan. Kenapa bangunan diatur tadi ya? Karena karakteristik daripada industri kita di farmasi tentunya mencegah terjadinya mix up, kontaminasi, cross kontaminasi, betul ya? Termasuk tadi pengaturan-pengaturan tuh. Kenapa ya Pak area penyimpanan harus seperti ini? Kenapa ya Pak kok dindingnya nggak boleh ya dekat dengan apa lingkungan misalnya yang bisa mencemari? Karena ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjamin produknya itu berkualitas, berkhasiat, bermanfaat. Oke? Ada gak produk yang berkualitas, kemudian berkhasiat, tapi nggak bermanfaat? Ada gak? Pang bingung dah. Nggak ada. Ada. Obatnya paracetamol. Berkualitas gak? Kadarnya masuk. Ya. Kemudian berkhasiat gak? Oh, kalau diminum orang sakit kepala berkhasiat. Tapi diminumnya buat orang sakit jantung. Contohnya. Bermanfaat gak? Belum tentu bermanfaat. Ya, jadi itu yang mesti kita sama-sama tahu. Gimana produknya kita itu bisa berkualitas, bisa berkhasiat, bisa bermanfaat. Selama masih ada di lingkup industri, jaga supaya proses juga proses yang berkualitas. Kenapa? Karena proses itu tidak pernah selingkuh sama hasil, gitu ya. Tidak pernah mengkhianati hasil, gitu ya. Karena proses yang baik hasilnya pasti baik gak? Benar. Proses yang baik hasilnya pasti baik gak? Heeh. Siapa yang bilang heeh? Kalau saya sih nggak jamin. Nggak jamin. Sekarang saya mau tanya sama ini siapa nih Ija ya? Jah, kalau kamu rajin belajar nih, kamu pasti ulangannya akan dapat nilai bagus nggak? Hmm, Kan kemungkinan kalau besar ya. ya tadi kan kamu bilang proses nggak pernah mengkhianati hasil. Ya, jadi kalau prosesnya benar pasti hasil benar. Iya. Iya, benar. Kemungkinan besar yes. Iya. Tapi kenapa contoh? Pak, saya rajin belajar tapi nilai ulangannya bisa bisa jelek ya? Bisa. Kamu rajin belajar matematika, besok ulangan matematika, bilangnya. Ternyata hari hanya ulangannya ulang IPS, ulangan IPS. Kamu nggak belajar kan? Tapi itu adalah faktor-faktor yang di luar kendali kita. Ya, jadi memang teorinya kalau proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Mudah-mudahan. Tapi harus kita antisipasi apa? Faktor-faktor eksternal yang memang di luar kendali kita. Udah belajar matematika, yes. Rajin, yes. Ulangannya matematika, Pak. Yes. Tapi nggak hasilnya nggak bagus. Kenapa? Belajarnya bab satu, keluarnya bab 5. Selesai. Ya nggak? Gitu ya. Jadi itu tadi share kita untuk dua pokok pembahasan. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan dengan yang namanya yang poin ketiga terkait dengan air handling unit. Ya, udah kelihatan ya. Oke ya. Air handling unit itu apa? Atau yang biasa disebut dengan sebelum HVAC ya. Sekarang kenapa diperlu air handling unit? Unit yang menangani apa? Air gitu. Udara ya, bukan air water loh ya. Jadi kenapa sih udah harus ditangani udara? Nih jawabannya ya. Karena itu tinggal dibaca sebenarnya. Yang pertama, AHU itu kan kita sebut yang biasa disebut dengan mana sih pointer? Saya. Pointer. Hmm. AHU ini atau HVAC hanya apa? Heating, ventilating, dan air conditioning memegang peran penting karena apa? Memastikan produksi obat bermutu. Kok bisa? Kalau kita tahu obat-obatan ada beberapa yang rentan terhadap suhu, bener? Bener gak? Kalau terlalu panas bisa rusak. Tahu ranitidin? Ranitidin itu kalau sebenarnya panasnya tinggi bisa jadi berubah warna, bisa leleh, bener? Ya, jadi itu contoh. Produksi obat bermutu, iya. Kenapa? Karena ada juga yang terpengaruh oleh apa? Panas, oleh kelembapan gitu ya. Jadi yang nomor satu memastikan terhadap produk kita itu bermutu. Yang kedua,
Selain pada orang, pada produknya juga pada yang kerjanya. Coba bayangin kalau kerjanya hardang ya panas ya, kan gimana mau nyaman gitu ya. Yang ketiga apa lagi? Perlindungan terhadap lingkungan pembuatan produk yang tadi ditanya sama sama Dilan ya. Gimana caranya supaya tidak ada pencemaran ke lingkungan? Gitu ya. Memberikan perlindungan juga perlindungan terdapat bahan berbahaya, contoh kayak tadi ya. Jadi itu sebabnya kenapa HVAC itu penting. Udara aja harus diatur tuh ya, harus dikendalikan. Nah, biasanya supaya kalian paham kondisi HVAC ruangan itu ada tiga. Ada as built, at rest, in operation. As built maksudnya apa? Tuh jelasin deh. Jelasin aja. Dipakai gambar. Jangan jelasin deh. Apa bedanya as built, at rest, in operation? Silakan. Ya, Pak. Ayo aja. Buka open mic. As built, Em, at rest. Mohon maaf Bapak, saya belum bisa ngejelas. Coba lihat. Kamu bisa jelasin. Lihat gambarnya. Ya. Ini definisi kondisi HVAC ruangan. Ada tiga. As built. Lihat gambarnya oke? At rest. Apa yang berubah, yang berbeda as built sama at rest di gambar itu? Ada gambar tambahan. Iya, gambar tambahan itu gambar apa menurut kamu tuh? Pak, dapat? Ija nggak dapat? Belum. Hmm. Itu gambar mesin, nak. Oh, ya udah kamu lanjutin, udah Oma udah bisa tuh. Jadi kalau S-Build berarti apa? Nggak ada mesin sama sekali. Berarti itu Hmm. cuma ruangan doang, ruangan Ya. kosong. Iya, kalau address, Eh, ada mesin tapi nggak ada orangnya. Kalau yang in yes. operation ada mesin dan ada orang. Sehingga di in operation itu eh, harus tadi yang masalah air conditioning, ventilasi, dan pemanasan itu harus lebih diperhatikan gitu untuk Gitu. meningkatkan produksi dan kenyamanan bagi eh, orang yang melakukan kegiatan di ruang tersebut. Iya, pinter, jempol. Udah kan selesai ya? Udah bisa, kamu udah ngerti kok. Ya. Sekarang pertanyaannya, tadi inget gak waktu di bangunan ada kelas udara, kelas ruangan? Ya, Iya, Pak. ada yang in operation, betul ya? Iya. Ada yang apa lagi tuh? Ingat gak nih saya? Gimana ya? Saya mana nih? Ntar mundur dikit ya. Nih, ada non operasional, ada operasional. Kalau operasional apa? Non operasional apa? Di mana? Ilham, Ilham Ya, Pak, Ilham, Ilham, Ilham. Ilham. Iya Ya Pak. udah Ilham. Ilham, ayo Ilham. Ilham. Open mic Ilham. Oh iya Pak. Ya, ayo Ilham. Yang operation yang mana kalau gitu nih? Yang jelas kalau yang in operation tuh yang kanan Pak, yang ada gambar orang sama gambar Siap. yang sedang dijalankan. Ya, kalau non operation, Kalau non operation mungkin S-Build sama Address karena dia tidak beroperasi, hanya alat saja dan bangunan saja. cakep, pinter. Kok bisa bisa cuman ini aja Pak? Cuman apa? Ruangan aja nggak ada mesin. Ya kalau ruang penyimpanan kan berarti kan ruangan aja. Bener ya? Sip, pinter kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Ya, dan itu sebabnya kenapa yang tadi tadi Ija bilang kalau in operation kan udah ada orang, itu sebabnya kenapa dia punya standarnya itu bilangannya menjadi lebih besar dibanding dengan non operasional, ya. Karena udah ketambahan orang di sana sebagai sumber kontaminasi. Oke, sip. Ya, lanjut ya. Doh, kan keluar. Diulang lagi nih Maya. Jadi lihat, ini kenapa di operasional itu menjadi lebih besar persyaratannya ya. Oke. Nah, sistem tata udara ini secara umum aja itu dibagi terhadap beberapa bagian nih. Yang pertama ada yang namanya cooling coil. Cool ya. Cool berarti pendingin dong ya. Atau evaporator berarti di evaporate dong di sana ya. Itu satu. Yang kedua ada blower. Yang ketiga ada filter. Yang keempat ada ducting. Yang kelima ada damper. Kira-kira cooling coil itu fungsinya apa?
Blower fungsinya apa? Filter fungsinya apa? Ducting fungsinya apa? Damper fungsinya apa? Ada yang mau coba jawab nggak? Silakan, yuk. Pakai logika aja ini mah. Tadi kan sistem tata udara ngatur mengenai panas, heating, betul ya? Ventilating, oh aliran udaranya. Kemudian ada air conditioning, oh berarti saya lihat suhunya juga gitu ya. Nah kira-kira kalau dari 5 ini apa ya fungsinya masing-masing? Yuk. Balkis, Pak, Balkis. Ya, oke Balkis, Balkis. Balkis Ratu Balkis, Atila. asik. Yuk Balkis. Open mic nak. Balkis. Mana Balkisnya? Balkis open mic. Balkis. Iya. Ya. Ayo gimana ceritanya? Ini biasanya kayak gini ceritanya gini nih. Dia mulai dari sini, dia ke sini gitu ya. Dia ke sini dan seterusnya. Kalau gitu cooling coil kira-kira buat apa ya? Ini cooling coil ada di sini nih, Nak. Cooling coil nih, cooling coil. Di sini ada nih. Ada udara masuk nih, Nak. Cooling. Berarti untuk Udara yang dingin. ada evaporate, evaporator berarti untuk eh Menghasilkan udara dingin biar dia tuh mengendalikan suhu di ruangannya itu kan ya, Pak? cakep. Iya bener, bener Balkis. Jadi udara di sini kan bisa didinginin dong ya. Mungkin suhunya di luar berapa, dia dinginin. Diatur supaya suhunya cakep. Ya. Terus kan juga apa? Evaporator. Di evaporate. Gimana? Supaya kelembapannya juga sesuai. Bener? Jadi bahan mentah, udara mentahnya tadi diolah di sini. Di cooling coil dikondisikan supaya suhunya sesuai. Kelembapannya sesuai. Oke? Terus kalau ini pressure fan atau blower. Dari sini gitu ya. Set. Nih, keluar blower. Buat apa ya blower? Blower. Blower artinya apa blower? Blower. Ayo. Apa blower Dafa, artinya? Pak. Mas Dafa. Oh, enggak masih masih Balkis dulu Pak Dadang. Ntar Dava yang dua. Balkis. Iya. Dava siap-siap Balkis ya. Ayo Balkis. Blower apa? Buat apa gitu kalau blower? Kan tadi udara luar dikondisikan suhunya oke, kelembapannya oke, terus dia blower. Buat apa tuh blower? Udaranya. Udaranya diapain? Di Hmm, pinter. Bener kamu. Ayo diapain? Namanya blower. Di dipindah. Di, i ya, i dipindah. iya bener kan tinggal ditiup ya, diatur ya. Gitu kan di blower. Ya, ada namanya static pressure fan. Jadi kayak kipas angin gitu ya. Tuh udaranya apa? Dia apa? Dia sembur, udah. Ini kalau kita lihat di sini ada apa ya? Oh, ada gas burner. Gas burner buat apa ya? Gas burner. Bilkis, Balkis. Ada gas burner loh dipanasin loh. Ada refrigeran loh. Refrigeran land. Kira-kira tahu nggak? Kalau refrigeran berarti kaitan sama refrigerator ya. Iya. Ini suhunya diatur nih supaya suhunya masuk. Ada gas burner nih supaya kelembapannya masuk. Kan terjadi evaporasi. Dengar yang tadi Balkis bilang ya. Gitu di blower tadi udah ditiup Pak. Udah ditiup aja. Oke. Sekarang masuk ke Dava. Dava, yuk jelasin filter, ducting sama damper. Iya, Pak. Filter buat apa? Filter. Tadi kan udah ya, Untuk udara dari luar dikondisikan. Ya bener ya. iya, Pak. Suhunya oke, kelembapannya oke, dia udah tiup. Disembur udah kayak dukun aja nih. Disembur. Terus filter buat apa? Kalau dari namanya sendiri filter itu buat ngefilter atau ngesaring kayak gitu, Pak. Untuk Kenapa jadi harus ada disaring? partikel-partikel yang ada di udara mungkin ya, Pak, Mm-mm. itu nanti Iya. disaring seperti Kenapa debu, partikelnya harus disaring? debu kayak gitu, Pak, kotoran Ya, atau mikroorganisme dan lain-lain. pinter. Kenapa harus disaring? Supaya itu tidak ada termasuk kontaminan ya, Pak. Oh, pinter. Udah kau udah ngerti itu. Ya, filternya kayak gimana? Kenapa juga harus difilter? Masih ingat gak tadi di persyaratan kondisi ruangan ada jumlah Supaya partikel. iya Ya, gitu, Pak. nah, Ukuran jadi berat. partikel ketika operasional dan non operasional kan itu di ini ya dibatas juga untuk setiap Mm-mm. kelasnya.
Pinter. Jadi berarti filternya juga akan disesuaikan ya. Ukuran yang berapa nih yang disaring gitu ya. Oke, filter cakep. Dava. Ducting buat apa? Udah nih, udah dikondisikan, udah disembur, udah disaring, udah bersih dong udaranya. Ducting buat apa ducting? Mungkin lebih kayak untuk menghubungkan ya, Pak. Pinter. Didistribusikan ya. Iya, Oh, ke ruang A, ke ruang B, ke ruang C. Bener? iya, Pak. Pinter. Udah tahu satu lagi karena kamu udah bisa jawab dua. Yang satu lagi. Damper buat apa damper? Mungkin Pinter kayak ayo. ini kan damper tuh di terakhir ya, Pak. Mungkin lebih Eh, ke buat menutup atau membuka seperti itu. udahlah 100 dah buat Dava dah. Biasa kan? Kalau gitu nih kan tadi kan udah dikondisikan, udah ditiup, udah difilter, udah ada bersihkan, udah diarahkan. Nanti di titik poinnya ada damper seberapa besar udaranya kita mau masukkan gitu ya. Udah bisa tutup buka gitu. Ya udah udah jago lah udah kayak gitu. Nah, itu adalah sistem tata udara kurang lebih ya. Supaya dapatkan apa? Udara yang masuk ke ruangan itu udara yang benar-benar berkualitas, jumlah partikelnya terkendali gitu ya, bukan pak nggak ada partikel ya, masih ada lah ya. Jadi jumlah partikelnya terkendali, suhu terkendali, kelembapan juga terkendali, sehingga produk yang ada di ruangan itu bisa terjaga, bisa terjamin mutunya gitu ya. Ini rinciannya anak-anak. Tuh, cooling coil namanya cool. Bentar dulu, microwave aja ya, mungkin 5 menit lah. Enggak lah. Ya, ada sedikit ini si Komo lewat gitu ya. Jadi tadi cooling coil, coil pendingin. Jadi mengatur apa? Tadi ya suhu, kelembapan sebelum disebar apa nih? Saya tutup. Sebelum disebar ke ruangan. Ya, jadi udara mengalami pendinginan, pengembunan. Kenapa diembunkan? Supaya kelembapannya juga bisa sesuai dengan ketentuan yang diinginkan ya. Gitu. Yang kedua, selain cooling coil tadi apa lanjutnya? Blower, fan atau blower yang tadi Balkis bilang ya. Jadi mengeluarkan udara. Jadi fungsinya menghembuskan. Namanya juga blower, blow, menghembuskan ya. Supaya bisa sampai ke ruangan-ruangan. Nah, ada 3 sistem buat kalian ketahui ya. Pak, tadi kan ceritanya begindang, Pak. Ya, udara masuk, disembur, difilter, masuk ke ruangan-ruangan lewat ducting, terus ada damper. Ini ada ini, Pak. Ini ada fresh air, ya. Kok ini ada lagi air supply, ini ada lagi return duct segala macam. Itu gimana? Ya kita lihat di sini. Nih, jadi ada 3 sistem dalam tata udara. Yang pertama full fresh air. Tahu full fresh air apa? Udah tahu lah ya. Namanya udah full fresh ya. Berarti semua udara luar tuh masuk di apa? Ditangani, masuk ke ruangan terus buang. Dah selesai. Ambil lagi dari udara luar. Ya, gitu ya. Jadi apa? Inhale, exhale. Jadi udaranya terus gitu. Apa ke kerugiannya? Kira-kira kalau kita pakai full fresh air, apa kerugiannya? Ada yang mau jawab nggak? Ini semua bahan mentahnya tuh dari udara luar semuanya, outside air nih semuanya. Udara luar, udara luar. Apa kira-kira kerugiannya? Ada yang mau jawab? Aura mau jawab gak Aura? Kontaminasi. Kontaminasi kenapa? Kan tadi udah difilter segala macam. Ini saya jawab siapa ini? Alpaiker ya. Kan tadi Oh, difilter nak. Udah difilter kok. yang full fresh ya Pak. Mm-mm. Yang full fresh berarti kelebihannya itu udaranya lebih terjaga Bapak, lebih terkondisi. Heeh. Terus kerugiannya? Buktinya pasti juga itu butuh mahal, pasti mahal ya Bapak dan agak merepotkan juga karena Iya. ya, Pinter. kualitas sebanding kualitas juga lah Bapak. Mm-mm. Pinter kamu ya Alpakar. Kenapa? Karena tadi yang Alpakar sampaikan. Di sini kan ada treatment. Treatment kan pakai energi. Cooling coil segala macam ya. Udah udaranya bagus. Gitu.
Dibuang lagi. Mulai lagi, ini mahal nih. Ya, tapi ada tapinya. Ini bisa dilakukan untuk apa? Untuk yang memang di sini contoh ya, saya sebut misalnya udara luar itu bagus ya, bagus gitu ya, enak nih, jadi treatmentnya ringan, ya. Begitu sampai sini Pak, begitu keluar di sini, waduh, ini berat banget Pak, kotor banget deh. Selesai dari keluar ruangan mah, ya. Maka ini akan kita bisa lakukan, memang sih lebih mahal. Tapi ada yang berikutnya lagi, sistem yang berikutnya adalah bisa resirkulasi. Jadi ini kombinasi ya, sebagian dibuang, resirkulasi. Jadi kalau lihat di sini, gitu ya. Sebagian dibuang, sebagian juga masuk ke HU lagi. Supaya apa? Mungkin lebih irit ya. Kalau memang di sini ruangannya ini dia termasuk ruangan yang bersih. Sehingga ya udah lumayan nih. Sebagian bisa diresirkulasi. Itu namanya sistem yang kedua. Atau yang ketiga ini adalah sistem ekstraksi atau exhaust. Ini biasanya kalian tahu ada di mana nih model kayak gini? Ingat? Kebaca nggak? Kebayang nggak? Dibuang langsung keluar. Wus, udah. Ini kalau di mana? Kalau di laboratorium ingat nggak? Di lab mana tuh? Di lemari asam ya? Iya, itu. Kenapa? Udah gak ada sirkulasi lah, udah hajar aja boleh gitu ya. Tapi tentunya di sini ada trapnya juga, ada water trap ya. Nggak boleh main buang aja ya. Jadi itu 3 sistem tata udara. Ada resirkulasi, ada yang full fresh air gitu ya, ataupun tertentu ada yang pakai sistem ekstraksi. Nah, ini parameter kritisnya tadi yang disampaikan. Suhu, kelembapan, partikel, perbedaan tekanan antar ruang, ya itu akan pengaruh. Pertukaran udaranya. Jadi kalau kita lihat dalam ruang itu mau berapa kali pertukaran udaranya, air change-nya. Ya kalau semakin tinggi berarti dia punya pergerakannya itu mesti lebih cepat, ya. Termasuknya sistem filtrasi udaranya. Nah, ini pengaturan kalau kita ngomong di produksi ada namanya ruang antar atau buffer. Coba lihat di sini ya. Biasanya ada tipenya, ada yang cascade, ada yang bubble, ada yang tipenya sink. Apa bedanya? Sama-sama kita lihat yuk. Di sini tekanannya 30 Pascal. Sini 22,5 Pascal. Di sini 15 Pascal. Kemana arah aliran udara? Dari 30 ke 22 ke 15. Ya. Jadi ruangan mana yang bersih? Kalau saya bilang ini A, ini area B, ini area C. Ruangan mana yang paling bersih antara A, B, C? Betul sekali, nggak ada yang jawab nih. Mana yang paling bersih ruangannya kalau gitu? Area A, area B, area C. Ruang A, airlock, ruang B. Mana yang bersih? Jahra Yang Pak, paling bersih ada. Ruang B. Nur Jahra Iya. Salsabila. Oke, tuh ayo yang pada bilang. Panggilannya siapa? Nur Jahra Salsabila. Ayo, Nur Jara. Ayo Nur Jara. Kita bicara di slide ini. Yuk, Nur Jara boleh open mic. Nur Jara. Ruang B. B, ini yang paling kotor ya. Betul ya? Ya Jara ya. Bener. Kenapa kita lihat ini kan lebih tinggi tekanannya. Set gitu ya. Nah, kira-kira ya, Jara. Ini pintunya kan begini ya. Kenapa pintunya begini ya? Kenapa nggak balik ya pintunya ya arahnya? Ini arah bukanya ya Zara ya. Berarti bukanya dari sini dia kalau ini dia dorongnya ke dalam sini. Kenapa ya? Kenapa nggak modelnya pintunya ke sini Pak? Ditarik. Ini kalau kamu di sini menuju ke ruang A, berarti kamu akan dorong, bener ya? Bener Zara? Iya, Pak, buat keluar. Kenapa kamu dorong ya? Kenapa nggak dibikin kamu tarik, nak? Kenapa nggak di sini nih? Pintunya tuh, begini bentuknya. Jadi mirror ya. Kira-kira pakai logika aja. Ini 30 Nanti Pascal. kontaminannya malah ikut masuk double ke dalam ruangan itu, Pak. Gitu. Kan udah lebih Iya. tinggi sini 30, ini 22,5. Jadi bayangin ya Jara ya. Ini tekanannya lebih tinggi gak? Iya, Pak, Tinggi ya. 30. Ya, ini pintunya bisa saya tutup nih, pintu tutup. Saya tutup nih ya.
Kira-kira tekanannya pintu itu lebih lebih ngarah ketekan ke arah airlock apa ke dalam ruangan? Ini ruangan ya. Ini tutup, saya tutup nih pintunya nih. Kira-kira tekanannya itu pintu lebih tertekan ke arah airlock Ke arah ruangan, Pak. atau ke ruangan? Tekanannya Ya, kemana tadi alirannya? Dari sini ke ke airlock airlock kan? masuk ke dalam. Berarti Ya, sebenarnya di pintu ini seolah-olah dia tertekan ke arah airlock ya? iya. Iya. Sehingga, Masuk. kalau modelnya begini nih, bukannya ke sini nih. Kamu bisa bayangin ya, ini pintu ketutup. Berarti kan kamu harus penuh tenaga, dorong ya. Hut, didorong bener. Baru bisa kebuka karena tekanannya lebih tinggi. Dengan kondisi seperti ini, maka yang tadi Sarah sampaikan, kontaminasi dari ruangan ini ke sana itu akan bisa diminimalkan. Ya, coba bayangkan kalau daun pintu kamu tuh ngebukanya ke sini, nak. Ya, daun pintu ngebuka ke sini. Ini pasti pintunya dengan gampang, daun pintunya apa? Kebuka. Kenapa? Karena tekanannya tinggi. Nggak bisa rapat. Sampai sini Sarah paham nggak? Paham, Pak. Ya, itu sebabnya kenapa kamu lihat nih daun pintunya kayak begini nih. Oh, oke gitu ya. Clear? Jadi dengan cara ini adalah ruangan yang paling bersih adalah ruangan sini ya. Ini yang paling kotor nih. Karena semuanya ngarahnya ke sini. Ini namanya ruang antara yang cascade. Kalau yang bubble gimana Jara? Liatin. 15, 0, 22 setengah. Gimana? Mana yang paling kotor? Ruangannya. Kalau tadi kan ini yang paling kotor nih ya. Ruangan B ya. Ini B, ini A, ini airlock. Mana yang paling kotor ruangannya? Jara. Yang paling kotor? Ayo nak. Bebas, ayo. Pilihan kan cuma 3. Airlock, ruangan A, atau ruangan B. Atau yang lain. Airlock bukan, Pak. Airlock berapa tekanannya? 22,5. Tekanan kalau udara itu dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ya. Oh, yang ruangan B berarti yang paling nanti keluarnya lewat situ. Nah, karena dia lebih tinggi, maka di sini dia kotor kan? Ya. Dia nggak bisa lari ke sana dong. Mm. Ruangan A bisa lari ke airlock nggak? Dia 15 nih. Airlock. Bisa lari ke airlock? Enggak. Ke Enggak. yang Jadi rendah soalnya. iya, jadi kalau yang di sini yang paling kotor di ruangan B, di sini ruangan kotor adalah ruangan B dan ruangan A. Pak. Jadi di sini udaranya benar-benar udah di sini aja. Nangkap nggak? Enggak, Kapan Pak. ini digunakan? Kalau memang ada bahan-bahan yang harus dijaga, nggak boleh mencemari yang lain. Ya, jadi udah aja di sini aja nih, dia nggak akan nyemari yang lain-lain. Oke, clear? Nah, jarak anak-anak. Ini kita bisa lihat di sini nih. 30, 22 setengah, 15, 0, 22 setengah, 15. Kalau kita lihat, untuk bikin tekanan itu positif, itu perlu energi. Kalau 0 mah nggak usah ya. 0 mah nggak usah pakai energi, nggak usah pakai tekanan segala macam. Ini perlu energi nih. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sih kalau dari si energi kalian bisa bayangkan mana yang lebih boros. Ya, itu tipe cascade, bubble yang terakhir adalah yang tipe zinc. Jarak bedanya kalau tipe zinc ini bisa lihat di sini nak, 15 ini -5. Jadi berarti yang paling kotor yang mana? Ini 0. Ini A, ruangan B, ini airlock, ini ruangan A. Yang paling kotor mana Jara? Yang airlock, Pak. Yang minus. Airlock. Iya, pintar. Ya, sehingga kalau diproduksi itu biasanya wanti-wanti kita ngomong, tolong waktu di airlock ya, tolong pintunya jangan dibuka terus. Harus apa? Begitu keluar tutup untuk jaga tekanan udara. Kalau di sini tipenya adalah yang kotor kumpulin di sini bener, sedot, udah selesai kotorannya. Ya, jadi itu 3 jenis pengaturan tekanan di ruang antara atau buffer ya. Nah, itu cerita mengenai AHU. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Dor, ada pertanyaan kah? Aman? Nggak ada? Paham? AHU kayak gitu.
Udah, mahal. AHU itu untuk operasional itu mahal. Kenapa? Karena ngejagain tekanan udara, suhunya, kelembapannya. Wah itu ya kalau bahasa sekarang namanya mehong. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan saya share lagi yang lain boleh? Coba ya, bentar. Dah, ke baca nggak? Tampil nggak ya? Tampil Bapak. Tampil ya. Cuman sayangnya ini cuma bisa 50 orang ya. Nggak apa-apa dah yuk. Yang mau main. Kita mau lihat nih 50 orang. Ini kan kayaknya 50 orang ya dibatasin ya kalau Kahoot ya. Masuk ke kahoot.it. Oh, Salsa udah masuk. Yuk, kita lihat yuk. Ini cuma pertanyaan seputar dengan 3 topik tadi. Yes, waduh, pakai nama ya. Oh, review. Oke, lanjut. Ya, sip. Yes. Ini pertanyaan-pertanyaannya ada, nggak ada suaranya nggak bunyi ya, nggak masuk ya. Masuk suara kah, Alfaikar? Apakah suara saya masuk? Masuk Pak. Masuk ya. Oke. Suara si Kahoot kedengeran juga? Tidak ada suaranya sih Pak. Ini dari Oh, Kahootnya nggak ada ya. Berarti saya mesti, bentar dulu, saya stop share dulu bentar ya. Berarti saya taruh di ini. Dah, suara masuk? Masuk, Pak. Suara Kahoot masuk ya. Yuk, 34 sampai 50 ya, berarti ya. Misalnya ya. Oh, pacar Xiao, siapa nih pacar Xiao? Dava, Rahayu, Pan, Han, Kar, Ai. Ya. Oh, tuh keluar 1. 45, oke. 46. Oh, masih oke. Oh, bisa kok ya. Aduh, tuh ya. 55, oke. Ada lagi 56, 7, 8, oke 61. Siapa ya? Tuh, ya. Wah, hilang. Tuh, mental lagi 61. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita tutup ya. Kita mulai. Sepuluh detik kalau nggak salah waktunya ya. Yes, ya. Jadi memang adalah overproduction ya. Yang benar jawabannya. Wah, Monica. Oke.
Kita masuk ke pertanyaan kedua. Tata ruang yang kurang baik. Yes, jadi arahnya ke transportasi. Monik, oh Monika sekarang lempar ketiga. Ya, ini rumus dari produktivitas. Wah, ya. Jadi rasio antara output dan input ya. Wah, Monik maju lagi. Gampang ini mah ya. Cepet. Iya, ya adanya di bab 3. Siapa sekarang? Monik masih? Oh, Monik ketiga sekarang ya, Alpaikar. Ini pertanyaan yang kelima. Yes, waduh masih ada yang bilang nggak boleh ya. Ini kan antara beta lactam dan beta lactam. Bisa terjadi kontaminasi silang ya. Wah, Alfaikar. 6. Kenapa nggak boleh? Karena balik lagi ya, itu bisa menyimpan kotoran ya. Wis, masih Alfaikar. Oke. Wah, Monik udah nyusul lagi. Ya, oke. Siapa nih? Oh, Alfaikar. Oke. Salsa ngejar sekarang ya. Iya, ya full fresh air ya. Kan tadi 3 full fresh air, resirkulasi sama yang si ekstraksi ya. Alfaikar ini yes ya. Nah, oh Monik ya. Terus saya mau ngomong sama Monik ah. Salsa. Ya, ini sumringah nih Alfaikar nih. Oke ya. Sip. Dah, sekarang kita saya stop dulu bentar. Ya, sekarang eh, kita masuk ke topik yang berikutnya ya. Sesi 3. Nah, lihat nih.
Anak-anak, kali ini kita akan masuk ke bagaimana pengolahan air dan pengelolaan air limbah. Ya, yang satu water, yang satunya waste water treatment. Yuk, kita masuk yang pertama. Di industri farmasi, 2 poin ini penting ya, terkait dengan water maupun wastewater. Tentunya kalau wastewater kan limbahnya nggak boleh mencemari ya. Water treatment plant ini pengolahan air ini, kita semua tahu, mau sediaan apapun pasti ada menggunakan air ya. Jadi bisa apa? Contoh, bisa digunakan sebagai pelarutnya, apalagi air. Bisa juga gunakan untuk cuci masuk di sana ya. Jadi kita mesti benar-benar penting sekali untuk bisa menangani air ya. Jadi dikatakan di sini air itu bahan baku, di sirup iya, di infus iya, gitu ya, diinjeksi juga iya. Sehingga kalau tercemar bisa resikonya besar sekali dan tentunya dikatakan di sini memastikan produksi obat yang bermutu. Apa nih maksudnya nih? Kok air memastikan produk obatnya bermutu dan aman? Ya, kalau aman tadi udah ya. Tadi katanya aman, kenapa? Kalau tercemar berisiko. Kalau bermutu gimana? Kok air apa hubungannya air bermutu ya? Monica, Monik. Ini Monica nama asli atau bukan? Nama samaran nih. Tadi yang namanya Monica. Boleh? Monica? Iya, Pak. Iya. Oh iya, ada Monik. Monik, kenapa ya dikatakan di situ air bisa memastikan produksi obat itu jadi bermutu? Kenapa ya? Karena kalau Ayo. menurut saya itu air itu rentan untuk menjadi sumber kontaminan, Pak. Sumber Heeh. tumbuhnya bakteri dan lain-lain. Heeh. Terus apa lagi? Benar, pinter Monik. Terus apa lagi? Apa lagi? Monik. Monik. Jangan lupa air tadi juga sebagai bahan baku ya Monik ya. Monik, oh Moniknya di mute lagi nih ya. Jadi, Oh, iya, Pak. ya, oke. Yuk kita lihat di sini ya. Jadi kita tahu kita bicara mengenai air itu yang namanya non potable water. Ada yang potable water. Potable water itu yang itu air minum ya. Kalau non potable water berarti kan air domestik ya. Ada juga yang namanya purified water. Ada yang water for injection. Dari 4 ini mana yang kualitasnya paling tinggi? Monik masih mau ngomong sama Monik ah. Mana yang Yang paling tinggi? WFI bukan ya, Pak? Yang WFI ya. Kenapa di WFI ini benar-benar ya? Apalagi nanti kita bisa lihat pastikan kaitan dengan ini kan langsung masuk ke pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya si pasien tentunya ya. Jadi tentu semakin ke sana semakin ketat persyaratannya. Nih, jadi kita bisa lihat di sini. Ini basic kriteria ataupun prinsip-prinsipnya ya. Harus memenuhi GMP. Air itu kan tadi dikatakan amonik. Potensi tumbuh mikroba ya. Jadi harus bisa dicegah. Sistem airnya harus bisa terkualifikasi. Kalau yang parenteral untuk yang injeksi ataupun infus itu harus bebas pirogen dan endotoxin. Monik tahu pirogen apa, endotoxin apa? Tahu dong ya, Monik ya. Mungkin yang menyebabkan demam bukan ya, Pak? Itu yang mana? Yang Yang mana? pirogen. Kalau endotoxin? Yang endotoksin yang belum tahu, Pak. Ya udah nggak apa. Ntar kamu cari lah, teman-teman udah pasti tahu. Ya, ada yang mau tahu? Ada yang tahu kan endotoxin? Cari ya. Oke, Monik. Ya. Jadi itu prinsipnya dan ini kita bisa lihat di sini. Masih sama Monik nih. Monik, jangan di-mute dulu, Nak. Saya mau ngomong banyak banyak sama Monik nih. Monik, di sini ada persyaratan ya untuk purified water (PW) atau untuk water for injection (WFI) ya, WFI ya. Itu ada persyaratannya, Nak. Ada TOC, conductivity ya, ada nitrat, heavy metal. Ini heavy metal kayak aliran musik nih kayaknya ya. Ada bakteri aerob maupun endotoksin. Pertanyaannya, kenapa TOC itu diukur, Nak? Oh, ini Gimana, Pak?
Kenapa dipersyaratkan TOC? Kenapa TOC-nya diukur di sini? Kenapa ya TOC-nya diukur ya? Karena TOC itu adalah kenapa nih? Total organik karbon, Pak. Betul. Kenapa diukur? Karena Buat mewakili konsentrasi Heeh. karbon organik dalam sampel yang ada, Pak. Emang kenapa kalau ada organik di sampel itu? Menunjukkan Monik. Monik gak usah susah-susah lihat di sebelah di kanan bawah Monik. Saya jadi pengen ketawa nih. Monik. Oh, untuk mikroba ya, Pak? Iya, karena TOC itu, organik karbon itu adalah food untuk mikroba kan. Jadi ini anak-anak bisa baca. Kenapa ya diukur nih TOC? Kenapa ya conductivity? Conductivity itu apa? Ini adalah nunjukkan aja apa? Kontaminan ionik. Ya, contoh. Kenapa nitrat? Karena nitrat itu memberikan efek yang negatif buat kesehatan kita. Kenapa heavy metal diukur? Kalau ada heavy metal itu toksik loh. Ya, aerob. Kenapa ada aerob diukur? Kalau ada ya berarti kan makin jelek. Kan itu organisme yang nggak diinginkan. Ya, kenapa endotoksin diukur? Ya itu bisa berbahaya kalau untuk sediaan parenteral. Gitu ya Monik ya. Jadi ini ukurannya ada yang di farmaka Eropa bilang seperti Bapak, ini. Ya Pak, ya Pak. Dan juga Bapak. ini adalah Kak, silakan lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, siap, siap, ya. Kirain tadi Pak Dadang mau gitu kasih clue, Pak, anaknya yang ini namanya Pak. Ah, gitu saya udah set mau samber aja. Ya. Jadi ini kalau ditanya kenapa persyaratannya bisa jelasin ya. Kok TOC sih dipersyaratkan gitu ya. Karena kalau TOC-nya tinggi berarti apa? Itu bisa potensi buat tumbuhnya mikroba. Karena organik karbon itu adalah makanan buat mikroba. Gitu ya. Jadi oh ini persyaratan. Iya, itu persyaratan untuk air. Ya, penggunaan air di industri farmasi. Nah ini sistem air. Kalau tadi ingat, tadi kita bicara mengenai AHU ya. Ini sederhana. Sistem air itu, kalau tadi di AHU gimana? Tadi saya ngomong sama siapa ya? Tadi ya. Sama sama Dava ya. Dava, kita ngemeng-ngemeng dikit. Ayo Dava. Habis ini saya mau ke Alfaikar. Dava, mana nih Davanya? Ah, Davanya ke toilet kayaknya ini. Dava. Iya, Pak. Oh, siap. Dava tadi ingat waktu AHU ada supply-nya masuk ke cooling coil gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah kalau air kayak gini nih Dava. Jadi ada raw water. Raw water ini di pre-treatment dulu. Ya, pre-treatment. Kemudian masukin RO. Masukin ADI. Terus baru masuk di sini. Ya, pengolahannya nih di sininya. Kita lihat ya di treatmentnya sendiri. Nah, pertanyaannya kira-kira Dava. Kenapa harus ada pre-treatment Dava? Pre-treatmentnya itu ada multimedia, ada aktif karbon, ada softener. Softener kayak merek itu ya. Nyebut nama merek boleh ya. Kayak Downy, kayak Molto gitu ya. Enggak, bukan ya. Kenapa harus ada pre-treatment, Dava? Sebelum ke RO. Kira-kira. Bisa Kita dong lebih tadi. memastikan lagi Pak kayak meminimalisir kontaminan kayak gitu. Iya, benar, pinter. Ya, tadi Dava jawab filter, jawab damper gitu ya. Ini pun sama Dava prinsipnya. Karena apa gitu, sebelum input untuk RO itu, ini mesti jangan sampai RO-nya itu kerja berat. Jadi kalau bisa di treatment dulu tuh ya. Ada nanti kita bisa lihat lewatin multimedia, kasih aktif karbon, supaya nanti gitu masuk ke RO-nya itu kualitas airnya udah bagus, udah mending. Sebab kalau kerjanya berat, berarti RO-nya umurnya lebih pendek ya Dava ya. Kalau lebih pendek, berarti kan mau nggak mau masih ada penggantian. Mehong nak. Itu ya, maka ada pretreatment. Karena ini semua tergantung dari kualitas air nih. Karena air kan di tiap daerah beda-beda ya. Mungkin kalau kayak di tempat saya nih, di rumah saya ini, airnya bisa jadi mungkin dia punya besinya agak tinggi nih. Contoh ya. Mungkin kalau di tempatnya Dava lain lagi, oh, bagus Pak, air tanah saya mah bagus banget gitu ya. Ini contoh ya. Kita lihat sama-sama ya.
Jadi ada raw water, ada pretreatment, ada RO, ADI, dan kemudian juga bisa ke outlet didistribusikan di point of use-nya ya. Yuk kita lihat sama-sama satu-satu dulu. Nih, jadi di raw water itu ada kontaminan organik, ada anorganik, ada padatan, ada gas, ada mikroorganisme, ada mineral. Nah, ini yang mesti coba dibantu RO-nya kerjanya menjadi lebih ringan. Jangan berat-berat banget gitu ya. Nah, ada yang namanya multimedia. Multimedia ini kan tadi ada tuh ya. Ini kontaminan banyak banget nih. Organik, bla bla bla, padatan segala macam ya. Di multimedia itu untuk menghilangkan lumpur, endapan, partikel-partikel. Nah, ini semua ada dia punya ukurannya masing-masing nih. Ya. Ini kaitan dengan si multimedia. Ya, kita lihat nih. Oh, lumpurnya, endapannya bisa disaring terlebih dahulu ya, supaya nggak masuk ke tahapan berikutnya. Dan disusun ini dalam satu tabung. Kemudian dikasih pasir, sehingga sebut juga yang multimedia ini adalah sand filter bahasanya. Aktif karbon. Karbon dulunya buat apa karbon? Kalau karbon untuk menyerap apa? Warna, bau. Nah, itu karbon diserap sama dia. Kalau tadi multimedia apa? Padatan. Ya, di aktif karbon dia pakai apa nih? Oh, dia coba hilangkan klorinnya, bisa dia hilangkan. Warna dia bisa hilangkan juga ya. Dan karbon ini harus karbon aktif. Ingat dong waktu kuliah apa ya? Kuliah teknologi farmasi kali ya, prakteknya. Praktek teknologi farmasi ya. Karbon itu diaktifkan dengan cara di apa? Karbon, aktifin karbon. Dulu saya ingat waktu praktek apa? Praktek teknologi farmasi itu akhirnya ditaruh di dalam apa? Cawan gitu, di Bunsen dibakar supaya apa, dia bisa daya serapnya bisa kembali aktif. Kalau di sini gunakan uap bertekanan tinggi juga bisa ya. Itu. Jadi tadi ada media filter atau sand filter, ada berikutnya carbon filter. Selanjutnya ada yang namanya softener. Itu untuk menurunkan kesadahan. Jadi mengikat ion Ca maupun ion magnesium supaya kadarnya itu kesadarannya menjadi turun gitu ya di sini. Jadi kita bisa lihat ini contohnya digambarin, katanya CaMg-nya ada di sini nih. Sekarang dia bisa ikat ya, sehingga tidak ada lagi Ca dan Mg gitu kurang lebih ya. Kemudian ada lagi tadi kalau kita lihat, oh ada membran filtrasi. Buat difilter, buat apa tadi ya? Buat nyaring tadi sisanya. Kan kita bisa lihat di sini nih. Nih. Oh iya, padatannya disaring, klorinnya disaring, kesadaran juga iya. Di sini ada mikrofilter juga disaring sebelum masuk ke RO. HE tahu HE? 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 HE itu heat exchanger, pertukaran panas. Ya, dikondisikan suhunya. Air itu dikondisikan suhunya sebelum masuk ke dalam reverse osmosis atau RO. Oke ya. Nah, ini adalah reverse osmosis. Jadi pembuatan purified water, dia bisa menurunkan TDS-nya, total dissolved solid-nya itu hingga 95%. Dan filternya sangat halus, 0,0001 mikron. Pertanyaan saya adalah, Alfaikar, kenapa harus difilter sebelum masuk RO? Lah ini kan juga difilter juga ya. Nih. Ya, kan di RO juga ada filter. Kenapa di sini juga harus ada filter? Kenapa? Alfaikar? Di dalam bukunya, History of Western Philosophy, Iya, untuk sejarah filsafat barat, ada bab pembahasan Anaximander. Ya. Dalam filsafat Anaximander, Bertrand Russell membuat atau memaknai. Ya, sip. Terima kasih Alfaikar. Ya, saya tangkap dikit deh. Ya, jadi artinya kenapa dia harus difilter? Karena di RO tadi kan filternya kan, lihat, kita bisa lihat ukurannya berapa? Sangat halus, 0,0001. Coba bayangkan kalau ternyata yang masuk bahan mentahnya itu berat, ini filternya bisa cepat rusak. Jadi difilterlah dulu ya, di membran filter yang di awal supaya dia lebih awet nih.
reverse osmosisnya. Ya. Soalnya tadi apa lagi? Setelah dari RO, ada yang namanya EDI, yaitu electronic deionization. Nah, di sini ada juga apa? Namanya juga ion ya, deionization. Bagaimana supaya purified water ini juga bisa dikondisikan ionnya, jumlah ion positif dan ion negatifnya. Nah, setelah dari EDI, barulah ditampung dalam tangki penampungan atau storage tank. Nah, sini ya, liatin. Jadi secara garis besarnya itu, raw waternya dikelola terlebih dahulu, di treatment terlebih dahulu, padatannya disaring dulu di sini, warna-warna maupun bau bisa disaring juga ditampil di sini, ya. Kemudian kesadahannya dia treatment juga, disaring sebelum masuk RO, ya. Kemudian baru di EDI dan ini keluar masuk ke dalam apa? Tangki nih. Setelah tangkinya diapain? Dia akan distribusikan kepada point of use. Dan air ini, kalian tahu ya tadi air itu sumber pertumbuhan mikroba. Maka di water treatment ini airnya mesti mengalir terus, nggak boleh berhenti. Mengalir terus, karena kalau begitu berhenti, bisa terjadi apa? Tumbuhnya mikroorganisme. Mulai ada alga, ya, ganggang segala macam. Nah, itu yang akan susah. Nah, lanjut lagi. Ya, karena itu perlu sekali juga kita harus lakukan apa? Menjaga supaya loopingnya itu aliran pengelolaan air ini, sistemnya ini juga masih oke jumlah kumannya. Jadi mesti ada sanitasi secara periodik untuk menjamin bahwa air yang terus looping tadi yang ada dalam sistem pengelolaan air kita itu memenuhi persyaratan. Itu yang lumayan, ya. Dan ini catatannya di tangki-tangki bahannya itu harus SS316-nya harus yang L ya. Dilengkapi dengan CIP, clean in place ya. Dead leg-nya harus sekecil mungkin, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau nggak, begitu airnya jadi nimbun, itu terjadi sumber terjadinya mikroorganisme. Tadi ingat waktu ngomong di bangunan, pipanya nggak boleh ditanam. Harus ada jarak untuk bisa memudahkan pembersihannya. Sanitasinya, kalau ternyata tidak memenuhi syarat, bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara panas maupun dengan cara dingin. Kalau cara panas berarti gimana? Masih pakai pure steam generator. Jadi ada steam, airnya panas gitu ya, diputer. Atau dilalui dengan sistem ozon. Itu pilihan ya. Nah, ini contoh nih ya. Kenapa ada UV di sini? Ini juga untuk juga menjaga pertumbuhan si mikroorganisme ya sebelum ke using point. Ini puter terus. Ini harus terus berputar. Nah, supaya kalian juga ingat kalau sistem pengolahan air itu mesti dikualifikasi sebelum dia digunakan ya. Kualifikasinya ada 3 fase. Fase pertama itu 1 bulan. Di sini dibilangnya minimal 2-4 minggu. Ya, tiap hari di titik pemantauan. Nih titik pemantauan. Selama 2-4 minggu. Di fase 1 ini airnya belum boleh digunakan. Ya. Kemudian di fase 2 lanjut lagi nih. Ini boleh digunakan. Ya. Kemudian masuk lagi fase 3 adalah selama 1 tahun. Pertanyaannya, kenapa 1 tahun? Anda bisa jawab nggak? Jadi kualifikasi sistem pengolahan air itu 1 tahun loh. Kenapa 1 tahun? Nggak bisa 6 bulan. Nggak 3 bulan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, yang bisa baca, yang bisa bacain. Kenapa ya sampai 1 tahun 52 minggu? Jawabannya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik sama Imam Hanifah, Abu Hanifah itu berbeda dengan jawabannya adalah Imam Abu Hanifah. Iya ya. Karena kita mesti pastikan kalau di Indonesia ini kan kita punya ada musim penghujan, ada musim kemarau, betul. Dan pastikan sumber air raw-nya kan bisa berbeda-beda.
Begitu beda musim ya. Karenanya di sini dikatakan untuk bisa memastikan konsistensi kinerja karena variasi musim. Nah, apakah kalau kita lakukan kualifikasi kinerja 1 tahun bisa dijamin berhasil? Belum tentu. Kalau gagal gimana? Ulang lagi dari awal. Ya, gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kadang izin nambah waktu sedikit boleh ya? Monggo Pak, monggo. Ya, sampai sini anak-anak paham kah? Oh, water kayak gitu ya sistemnya. Dan memang kalau ngurusin water ini ya rada-rada rempong ya, karena kan tadi balik lagi. Namanya air, sumber pertumbuhan mikroba. Kalau dia suhunya misalnya dingin, dia tumbuh. Kalau dia nggak bergerak, nggak ngalir, dia tumbuh gitu ya. Jadi si water treatment plant itu ini juga termasuk termasuk apa ya, biaya yang tinggi juga di pabrik. Kenapa 24 jam? 7 hari harus terus jalan. Kenapa? Ya itu tadi, kalau sampai kejadian ternyata nggak memenuhi syarat, unitnya itu mesti diurutin kan. Gimana caranya Pak? Misal tumbuh nih Pak, jumlah mikrobanya tinggi. Ya sudah yang tadi ada yang pakai hot system, Pak, cold system. Termasuk pipa-pipanya juga anak-anak. Itu kan kita lihat rangkaian pipanya itu kan pasti disambung di las. Itu nggak semudah dengan gampang orang boleh ngelas. Itu mesti dilakukan oleh orang yang punya sertifikat untuk bisa bikin orbital lasnya itu bagus. Kenapa? Kalau tahu kalau kasar terjadi kasar aja, berarti kan bisa terjadi partikel yang nyangkut ya. Partikel nyangkut, mikroorganisme nyangkut, tumbuhlah dia, tumbuh mikroorganisme. Jadi benar-benar tuh pas waktu misalnya untuk water treatment plant ini untuk kualifikasi itu perlu memang kompetensi dari orang-orang yang tinggi ya. Karena kalau enggak dia punya hasilnya bisa jelek tuh. Begitu hasilnya jelek kita bingung lah. Ya, terutama apalagi kalau sudah injeksi. Wah, repot. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Aura aman Aura? Kan pas ya habis on cam. Oke, Dava aman nggak Dava? Oke, saya lanjut kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan ya. Kalau tadi bicara mengenai water treatment, sekarang bicara mengenai waste water treatment atau pengolahan air limbah. Nih, ya. Ini adalah upaya bagaimana kita menangani limbah dari produksi, limbah dari pabrik sebelum dibuang ataupun disalurkan ke badan air ya. Karena tentunya kita bilang tadi nggak boleh ada kontaminan di produk kita dan harusnya kita juga tidak memberikan kontribusi ya cemaran kepada lingkungan. Jadi mesti air olahan kita itu betul-betul sudah memenuhi persyaratan untuk bisa dibuang di badan air. Ini rangkaiannya. Ini saya kasih gambar waktu itu saya masih di PAP ya, PAP-nya punya fasilitasnya ada sediaan beta laktam, ada sediaan non beta laktam. Ya, kita lihat di sini. Beta laktamnya di sini ada reaktor. Oke. Jadi sebelum masuk di bak ekualisasi, beta laktamnya itu dimasuk dalam reaktor dulu. Ingat ya, nanti saya cerita. Sementara kalau non beta laktam itu masuk ke bak netralisasi. Pak, ada lagi bak domestik. Iya. Jadi air-air untuk keperluan domestik maupun untuk yang digunakan di beta laktam itu ngumpul satu di bak netralisasi, dijadiin satu dulu. Baru ke bak ekualisasi. Ya. Jadi di bak ekualisasi ini adalah sumbernya dari bak domestik, non beta laktam dan beta laktam. Kalau non beta laktam dinetralisasi, kalau beta laktamnya dilewatkan di bak reaktor dulu. Setelah diekualisasi, dierasi. Setelah dierasi, disedimentasi. Setelah sedimentasi, lewatin multimedia. Setelah multimedia, slutsnya, lumpurnya taruh di sini. Cairannya masuk ke intermediate, lewatin ke carbon filter, masuk ke bak effluent, dan keluar.
Pelan-pelan kita lihat satu-satu. Yuk. Nih, kita ngomong di bak beta laktam dulu ya. Jadi dari beta laktam ya udah ditampung masuk ke reaktor. Fungsinya memecah ikatan beta laktam. Ya, biasa gunakan NaOH. Nah, ini rumusnya biar kelihatan saya agak pinter nih anak-anak nih ya. Dipecah dulu beta laktamnya. Jadi ditambahin NaOH, diaduk ini selama 8 jam. Supaya dia menjadi tidak aktif lah gitu kurang lebih ya. Baru dia masuk ke ekualisasi. Itu bak reaktornya ya. Untuk yang beta laktam nggak semua industri yang punya ya. Sementara kalau yang non beta laktam itu hanya dinetralkan, di-adjust. Pakainya apa? Pakai HCl. Ya. Sementara kalau tadi reaktor pakai apa? Pakainya NaOH. Oke. Di sini dipecah ikatan beta laktamnya, cincinnya dinetralisasi untuk yang non beta laktam maupun yang domestik. Ya, lanjut lagi. Namanya juga ekualisasi. Diekual, disamakan. Jadi dihomogenkan antara beta laktam, domestik, non beta laktam. Itu ya. Jadi siapa nih? Dava. Oke, Dava. Ini proses selanjutnya di bak ekualisasi. Setelahnya apa yang terjadi? Lanjut ke bak aerasi. Namanya juga aerasi berarti bak aerob. Di sana ada penambahan apa? Bakteri aerob. Jadi menggunakan apa? Menggunakan media itu. Jadi udah di ekualisasi, dihomogenkan lewati di bak aerasi. Ya. Di bak aerasi ini kita bisa lihat di sini dihilangkan senyawa yang bisa mengurangi bau. Hidrogen sulfida ataupun yang lain-lainnya ya. Di sini yang bekerja ada mikroorganisme aerob, bakteri aerob. Nah, tentu dikasih makan dia untuk bisa bekerja menguraikan tadi. Selanjutnya masuk ke bak sedimentasi. Ya. Jadi kalau tadi kita cerita di sini ekualisasi, tadi larutannya udah ada yang dinetralkan, ada yang dipecah cincin beta lakamnya udah diaduk jadi homogen jadi satu, kemudian dilewati di bak aerasi udah dilakukan kerja oleh bakteri aerob, maka akan terjadi lumpur. Terpisah ya antara cairan maupun lumpurnya ya. Ada bak sedimentasi. Jadi dipisahkan antara cairan, air, maupun sluts-nya. Limbah lumpurnya ya. Itu di bak sedimentasi. Nih, kalau bak multimedia, ya ini adalah memisahkan lagi nih. Antara cairan tadi yang udah lewat dari bak sedimentasi, ya, yang mungkin masih ada lumpurnya, lewatin bak multimedia. Coba kita lihat di sini. Ini gambarannya airnya itu gini. Ini kan ada berapa bak nih? 1, 2, 3 gitu ya. Itu dibikinnya seperti ngalir nih. Contohnya ya, airnya keluar dari sini nih. Contoh ya. Ini penuh begitu penuh, baru dia turun ke sini. Ngalir. Nanti di bagian bawah, di bawah dari ini kan ada sekat-sekat nih. Ada tembok pemisah di antara mereka. Yang di sini dia akan mengalir dari bagian atas. Yang di sini yang ada bolongannya itu ada di bagian bawah. Sehingga gambarannya itu dari atas turun dia ke bawah, dari bawah terus dia naik lagi dia ke atas. Harapannya apa? Lumpurnya akan ngendep. Gitu ya, dikatakan. Terdapat sekat antar lubang agar air dapat terpisah dari endapan. Itu di bak multimedia. Nah, setelahnya dari bak intermediate ya. Di sini kita bisa lihat juga ada yang namanya bak intermediate. Ya, ini menampung sebelum dipompa ke carbon filter. Ya, ulang lagi. Dijadiin satu, dihomogenkan, dierasi, ya ditiup nih aerob, namanya juga aerob ya. Jadi ada pompa yang blubok-blubok gitu ya. Kemudian diendapkan, gitu, ya. Kemudian diendapkan, dilewatkan di multimedia tadi ya, bak multimedia. Selanjutnya ke bak intermediate sebelum dilewati dalam carbon filter. Nah, setelah itu masuk carbon filter. Tadi karbon ngapain sih karbon? Ngilangin bau, ngilangin warna gitu ya.
Nah, setelah dari carbon filter, maka masuk ke dalam bak penampungan kayak gini nih. Baru dari sini diperiksa nih airnya, air olahannya oke nggak? Kalau memenuhi syarat baru bisa dibuang ke badan air. Sementara di bak multimedia tadi, itu kan ada sludge-nya ya, ada lumpurnya. Lumpurnya masuk ke sini. Kemudian apa? Dipres jadi blok gitu ya. Ini contoh nih. Ini presannya nih. Jadi betul kayak apa ya? Kayak bata gitu. Jadi padat. Jadi endapannya itu benar-benar ditekan sampai airnya habis. Dah jadi kayak batako kayak gitu. Lumpurnya sudah ada, kemudian lumpurnya dibawa untuk dibuang ke pengelolaan limbah, dibakar biasanya. Di waktu itu kalau kami nggak bakar sendiri, tapi kerjasama dengan vendor ya, untuk bisa buang limbahnya ini nanti di sana dibakar di insenerator. Nah, jadi ini kurang lebih rangkaiannya ya, mulai dari domestik maupun non beta laktam dinetralkan. Yang tadi beta laktamnya dipisah dulu ikatannya, cincin beta laktamnya, kemudian dihomogenkan di bak ekualisasi, kemudian apa diberikan aerob, terus kemudian dibiarkan dia mengendap, dilewatkan dalam bak serangkaian bak supaya endapan juga turun, endapannya turun ke sini, dipres, cairannya lewatin lagi bak intermediate sebelum ke carbon filter untuk diserap baunya maupun warna, dibuang ke dalam bak effluent sebelum dibuang ke badan air, gitu ya. Nah, itu kurang lebih. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ija aman, Ija? Aman, Udah Bapak. aman. Ilham? Insya Allah aman, Pak. Aman ya? Iya, siapa ini yang nanya? Ada yang mau? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Alfaikar, Pak. Alfaikar, gimana Alfaikar? Ya Bapak, maaf ya Bapak, ini mungkin kalau pertanyaannya sebenarnya tadi sudah dijelaskan, tapi saya yang masih kurang paham. Tadi kan, Apa-apa? dari tadi kan ada yang dibedakan ya Pak, dari sampai Iya, sanitasi produksi yang beta laktam dan non beta laktam. Katanya kan iya, untuk kontaminasi. Tapi betul. kayak antibiotik yang lain-lainnya itu apakah juga diberikan perlakuan yang berbeda atau gimana ya Pak? Kayak yang Oh, cephalosporin atau cuma beta laktam saja ya Bapak memang. iya, Dan kenapa baik ini. laktam saja? Sip, Alfaikar pertanyaan bagus. Ya, jadi kalau yang beta laktam itu nggak cuma cefalosporin, tapi penisilin juga sama Alfaikar. Masuk bak reaktor. Ya, sementara ada satu lagi yang nggak boleh jadiin satu. Ya, sebenarnya. Ada lagi kalau tempat kami dulu ada namanya ada yang onkologi. Onkologi tahu sediaannya untuk cancer ya, obat-obat cancer ya. Nah, itu punya pengelolaan yang sendiri. Kalau di beta laktam itu cincinnya dinonaktifkan. Nah, di sini juga ada. Dia juga ada juga upaya sebelum dia masuk treatment ke dalam bak-bak yang lain. Gitu ya. Dan kemudian kami sengaja waktu itu memang memisahkan antara onkologi dengan bak yang lain. Selain karena gedungnya memang jauh terpisah gitu ya. Tapi juga dari sisi resikonya. Gitu ceritanya ya. Dan tantangannya sebenarnya adalah terkait dengan limbah ini seberapa cepat kita bisa mengelola. Karena kalau ternyata proses pengolahannya itu lama, sementara produksi kan terus harus jalan ya. Nah itu bisa berhenti. Kami pernah ngalamin waktu itu di sedian onkologi. Belum bisa diuraikan tuh Alfaikar. Jadi kayak onkologi itu ada treatmentnya khusus. Ya. Oh ditambahin NaOH-nya berapa banyak. Dicek dulu apakah benar dia itu sudah menjadi inaktif. Baru bisa masuk ke proses berikutnya. Itu belum bisa. Sebab yang terjadi produksinya terpaksa harus berhenti. Jadi seperti itu jawabannya Alfaikar. Beta laktam yang penisilin cefalosporin bisa jadi satu. Sama-sama. Masuk ke reaktor. Gitu ya. Apakah terjawab? Ya, terima kasih. Tadi udah ngomong ya, Pak harus dijaga kontaminasi ini Pak dari gedung lain. Lah, ini kok kenapa dijadiin satu? Kenapa ya jawabannya? Tadi ingat yang saya cerita yang di swab segala macam. Ini kenapa pengolahannya dijadiin satu ya? Airnya ya, limbahnya ya.
Ayo, kenapa? Karena dulu nih. Kan sebelum jadi satu kan diolah dulu, dipastikan dulu dia nggak aktif. Tapi kalau untuk sediaan limbah-limbah padat, limbah padatnya biasanya langsung dipisah. Antara si beta laktam dengan non beta laktam. Ya. Ada lagi pertanyaan? Alfaikar kejawab gak ngomong-ngomong pertanyaan kamu? Terjawab Bapak, maaf Bapak. Ya, oke, terima kasih. Yang lain ada lagi kah? Pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya, mau ngecek lagi kayak tadi. Pengen tahu nih nilai kahutnya berapa. Oke, nggak ada. Kita coba ya. Yuk, kita cek sekarang. Saya share screen dulu bentar ya. Saya pakai yang di sini. Buka lagi ya kahutnya ya. Mana nih? Share screen. Mana nih? Sebentar, sebentar. Hmm, udah tampil? Udah tampil? Oke, Salsa masuk lagi. Dua 27, 28, 29, 30, 32. Oke. Coba kita lihat sampai 60 masuk gak ya? Tujuh. Nah, kita lihat nih, kira-kira Alfaikar, Monik. Kita hitung 10 ya. Hitung mundur ya, kita hitung 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita mulai ya. Kunci ya. 52 orang.
Yes, ya. Ada di water for injection ya. Pertanyaan kedua. Oh, his. Oke. Ya. Oke. Oke. Oh, onion. Nah, 3. Oke. Siapakah? Mesin? Waduh, Yana sekarang. Oke. Daveng nomor 3 nih, Daveng. Yes, ya. Jadi karbon ya, aktif karbon ya. Ini ya, ya. Softener ya. Oke. Jadi A ya. Iya, jadi EDI ini ya. Wah, ini nih pas saya lupa tadi nggak ngejelasin ya. Kait dengan EDI kaitan perlu dengan regenerasi atau enggaknya ya. Sanitasinya. Gimana caranya? Oh iya, jadi bisa pakai panas, bisa juga pakai ozon ya. Ada yang hot, ada yang cold. Tangki air, pipa-pipanya terbuat dari apa? Ya, dari 316 yang L ya. Yang light. Oh, alpha ikan light. Berapa minimal untuk kualifikasi kinerja water treatment? Yes, ya. 1 tahun 52 minggu. Ingat fase 1, 2, 3 kan? Fase 3 fase ya. Siapa nih? Oke. Masuk ke 11. Yes, NaOH ya. Untuk memecah ikatan cincin beta laktamnya. Oke, Yana masih di nomor 1. Penyetaraan. Disetarakan. Diekualisasi ya.
Ya, di aerasi. Lumpur aktif ya. Pemisahan air dan sludge. Jadi kalau kita bisa lihat di multimedia tetap ada pemisahan setelah dia dari bak sedimentasi ya. Oke. Ya. Wah, ini banyak ternyata yang masih kosong, masih belum dapat nih. Kenapa ikan mas? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Soalnya kira-kira? yang gampang mati. Iya bener, yang gampang, yang rentan banget, taruh di sana. Kalau yang rentan aja dia bisa hidup gitu ya, apalagi yang lain. Ya, pintar Ija. Yuk kita lanjut lagi. Limbah cair ya. Ya, ini saya belum cerita. Saya cerita. Jadi kalau tadi yang saya ceritakan tadi limbahnya itu dilakukannya secara biologi atau secara kimiawi atau secara dua-duanya? Yang tadi cerita. Jadi kalau kimiawi berarti ditambahkan bahan-bahan kimia. Bahan kimia apa yang dia tambahkan? NaOH untuk ini NaOH, ada HCl menghilangkan nggak? fungsi beta laktam. Betul, ada HCl nggak? Ada. Ada buat netralisasi. Betul ya? Nah, berarti itu secara kimia. Kalau biologi gimana? Terjadi di mana? Di bak apa? Aerasi. Kan di sana ada apa? Ada mikroorganisme aerob. Jadi kalau kita bilang tadi, oh tadi pengalaman apa? Kimia dan biologi. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya lagi, Pak bisa gak secara kimia aja? Bisa. Nggak pakai mikrobiologi bisa. Ya. Dulu tuh waktu pas saya bareng sama Pak Dadang, pabrik yang sebelumnya itu kita pakai pengolahan secara kimia, nggak ada biologi. Artinya apa? Dikasih flokulan, kasih koagulan, kasih NaOH, dikasih HCl gitu ya. Gimana caranya supaya dinetralkan, kemudian dia bisa mengendap gitu. Nah itu pakai kimia, iya bisa. Tapi bedanya kimia biologi plus minusnya ya, kalau kimia itu berarti kan semakin banyak limbah, jumlah bahan kimia yang ditambahkan banyak gak? Banyak, jadi lebih mahal. Tapi kalau biologi karena kan yang kerja tuh si mikroorganisme ya, lumpur aktif tadi yang dibilang ya lumpur aktifnya. Itu ya udah si mikroorganisme semakin ditambah limbah, dia semakin gemuk ya. Kan dapat makanan. Sehingga pas waktu awal-awalnya aja modalnya untuk biologi, untuk mikroorganisme. Hanya kerugiannya, ke negatifnya adalah kalau mikroorganismenya metong, itu kan mesti diaktifkan lagi, itu perlu waktu. Bisa sampai 2 minggu. Sementara kalau produksi jalan terus kan kita nggak bisa, ya. Jadi kalau secara biaya memang lebih mahal kimia, ya. Tapi negatifnya kalau pas biologi mesti pintar-pintar dijaga supaya mikroorganismenya tetap aktif, nggak mati gitu. Dan nggak boleh kebanyakan. Ya kalau udah kebanyakan tinggal diambil, lumpurnya tinggal dibuang, gitu ya. Yuk kita lanjut berikutnya. Wah, 3 pertanyaan lagi.
Nah, 5. Oke. Lihat yang di sini, Mbak. Yang benar cuma seiprit ya. Limbahnya limbah cair ya. Saya nggak tulis cair tuh ya. Tadi kita lihat kalau beta laktam bisa sama-sama non beta laktam kalau yang non si beta laktamnya sudah dipecah dulu. Kan lewat timbak reaktor ya. Setelah itu baru bisa masuk diekualkan, disetarakan, di ekualisasi ya. Oke, Yana masih di atas. 2 soal lagi buat Yana. Ya, prinsipnya sama. Gimana caranya supaya kalau tadi beta laktam, gimana caranya supaya dua-duanya supaya inaktif ya, tidak tidak memberikan cemaran, terutama buat lingkungan ya. Set, oh alpha ekar masuk 3. Ini pertanyaan terakhir. Wah ya, limbahnya itu ada limbah padat, limbah cair maupun limbah gas. Limbah gas contohnya apa? Kalau di lab tuh asam-asam ya. Tadi ingat yang sistemnya, dimana nanti kalau yang asam-asam kita kan kalau misalnya dibentuknya uap, gas gitu ya, tentunya kan ada water trap supaya dia dijebak dulu gitu. Kalau limbah padat, contoh limbah padat apa? Itu misal kantong plastik untuk bungkus material itu limbah padatnya kita. Atau misalnya serbuk-serbuk ya dari sisa produksi itu juga limbah padat. Nah, itu tiga-tiganya yang dikendalikan atau ditangani. Yuk kita lihat apakah Yana ya kalau nggak salah ya. Oh, alpha ekar ketiga. Ini J siapa J? Nggak tahu nih J siapa tah? Iya Yana, selamat ya buat Yana. Nah, saya stop share. Ya, sampai situ mungkin ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Izin Aman? bertanya, Pak. Boleh, Ija boleh. Gimana? Tanya. Tadi kan dijelaskan pengolahan limbah cair tuh bisa dari kimiawi sama biologi. Nah, yang Bapak sampaikan tadi di pengalaman Bapak itu kan hanya pakai kimia saja ya. Nah, kalau Ah, pakai kimia saja terus kan tadi bisa untuk ngecek oh ini tuh aman atau enggak itu kan dikasih ikan mas. Kalau misalkan pakai kimia aja, apakah ikan masnya masih tetap bisa hidup atau gimana ya Pak? sama. Kalau untuk indikatornya sama pakai ikan mas. Oh, Prinsipnya kurang lebih sama, cuman kalau yang ada biologi ada bakteri aerob ya, baik gitu Bapak. ya. Cuman pakai kimia kami yang tadi saya bilang, NaOH-nya pakai ada NaOH sama NaOH-nya bukan untuk memecah beta laktam ya, tapi nanti dia lihat nih tergantung berapa nih pH-nya sebelum diolah. Oh kayaknya pH-nya terlalu asam nih, ditambahin NaOH. Oh terlalu basah nih, dipakai lagi HCl. Terus nanti kalau tadi kan kita selain itu ada yang namanya flokulan untuk ngevlog, bikin ngevlog, ada juga koagulan. Termasuk juga ada itu model flokulan koagulan model kayak ingat gak waktu kompleksometri Iza? Kompleksometri apa? Ingat? Ayo, kompleksometri ingat gak? Senyawa kelat ingat? Di masking ya? Ingat? Lupa. EDTA. Nah itu biasa kalau di pengolahan kimia kita pakai bahan-bahan yang itu. Dan ya tadi yang saya bilang memang kelemahannya semakin banyak limbahnya ya semakin banyak bahan kimia yang digunakan. Gitu aja ya. Baik Bapak, terima kasih Ya. Bapak. Ya jadi jawabannya ikannya tetap sama. Tetap harus ikan emas. Iya. Ada lagi? Nggak ada.
Kalau nggak ada karena tadi jawabnya nanya ikan, saya juga nanya boleh gak? Boleh. Ya, ikan apa yang terindah? Tuh, Alfaikar udah tahu dong. Udah kamu nyanyi dah. Ikan apa yang terindah? You cannot live without in my life. Asik. Iya gitu dong. Gue ketawa aja nggak kenceng kayak gitu. Ya. Kalau apa? Kalau apa satu lanjutnya lagi apa lagi? Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Iya, elah, keren ya. Ya udah dah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dadang. Terima kasih anak-anak sudah mau